Jadi datangnya ibu ke majelis taklim diniatkan bukan hanya tolabul ilmi, tapi ibu niat untuk taubat. Karena kalau taubat sendiri kadang-kadang banyak godaan. Jadi kalau ibu lagi ngaji, tahlil, yasin dirasakan. Jangan hanya mulutnya ngucap tapi hatinya kemana-mana. Jadi kurang nikmat zikirnya, kurang nikmat baca tahlilnya kalau tidak dirasakan, hampa. Tapi kalau ada rasanya kayak ibu makan. Kalau makan badannya lagi sakit tuh nggak berasa ya. Rasanya kayaknya pahit, nggak enak. Kayaknya kalau makan yang jangankan yang kita suka, yang kita nggak suka, yang kita suka aja kalau lagi sakit rasanya nggak enak. Sama ibu juga zikir itu kalau hatinya lagi sakit rasanya kayaknya nggak enak atau hampa. Tapi ibu usahakan datangnya ibu seminggu sekali ke sini, ibu berzikir, ibu tahlil, ibu yasin. Bukan hanya ibu tolabul ilmi, niat nuntut ilmu, tapi niat ibu juga datang ke majelis taklim untuk taubat. Jadi nanti banyak manfaatnya. Ibu pulang dari majelis seakan ibu adalah wanita yang baru lahir. Karena apa? Sababia Allah ampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga semakin kita sering, semakin rutinitas kita seminggu sekali ke majelis taklim, semakin Allah berikan rasa, semakin Allah berikan kenikmatan dalam berzikir kepada Allah, dan kenikmatan kita untuk bertaubat kepada Allah dan mencari ilmu untuk menghiasi hidup kita. Karena hidup itu tambah tua harus tambah baik, ya Bu ya. Tambah baik, baik hatinya, baik apalagi Bu? Akhlaknya, baik kehidupannya, dunia dan akhirat. Kan ibu pengennya gitu, mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Dunianya minta baik, artinya kalau dunianya baik tuh ibu gak kekurangan, gak gelisah, tapi bahagia. Akhiratnya juga minta baik. Enak kan ibu ya? Enak banget. Dan dilindungi daripada azab api neraka. Kita lanjutkan ngaji kita kemarin, ada berdoa wahya asyratun, ada 10 nih adab doa. Kemarin sudah sampai 7 apa 6 ya? 7. Yang ke-7 kita sudah bahas ya. Jadi saya ulangi sedikit. Yang pertama, ibu kalau doa adabnya memperhatikan waktu-waktu yang mulia atau mustajabah. Waktu mulia atau waktu mustajabah. Waktu mulia itu pasti insya Allah mustajabah. Tapi bukan hanya waktunya saja diperhatikan, ada yang lain. Tapi itu salah satu peluangnya besar. Yang kedua, ibu mengambil kesempatan dalam keadaan yang mulia. Nih lagi ngaji, makanya tadi lagi ngaji, ibu kan lagi di majelis, itu kan kesempatannya mulia, keadaannya mulia. Ibu lagi mau taklim, ibu lagi mau berzikir kepada Allah, bareng-bareng lagi. Kalau bisa ketika baca yasin, ketika baca tahlil, ketika baca istighfar, ketika baca doa, ibu rasakan. Ibu rasakan. Pasti ibu kalau dirasakan tuh gak kuat. Dirasakan tuh kalau kata guru saya tuh, kalau ibu hayati, kita hayati zikir kita kepada Allah tuh kita gak kuat sebenarnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan la haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali karena Allah. Saya nggak bisa ngomong kalau bukan karena kekuatan dan daya dari Allah. Ibu nggak bisa datang ke majelis taklim
kasih kekuatan ibu ke sini. Makanya alhamdulillah ya Allah, kita masih ibaratnya walaupun kita belum 100% menjadi baik, tapi Allah masih kasih kesempatan kita untuk berbuat baik. Alhamdulillah. Itu orang Bu mau ngaji itu godaannya berat. Apalagi hari Sabtu. Iya nggak Bu? Weekend, jalan-jalan, tidur, banyak gosokan di rumah, masak, aduh, macam-macam dah. Apalagi itu beres-beres, cucian banyak. Aduh, ibu-ibu mah gak kelar-kelar kerjanya. Tiap hari cucian gak beres-beres. Orang pakai baju mulu, suaminya anaknya cuciannya gak beres-beres. Godaannya banyak. Jadi ibu lagi dalam keadaan yang mulia, harus ada rasanya. Kalau nggak bisa merasakan, ibu rasain. Ibu pura-pura merasakan dulu. Nanti lama-lama juga ibu kebiasaan merasakan. Yang ketiga, adab doa yaitu menghadap kiblat dan ngangkat tangan. Bukan hanya ngangkat tangan, diakhiri dengan mengusap wajah. Terus yang keempat, apa Bu masih ingat? Yang keempat, merendahkan suara. Jangan terlalu keras, teriak-teriak, atau juga jangan sampai tidak bersuara. Rendah suara itu berarti volumenya kecil, bukan mati, bukan diem. Merendahkan suara itu khafdus sauti, itu ada suaranya tapi nggak gede, kecil. Yang kelima apa Bu? Allah yatakallafa as-saj'u, tidak membebankan irama fid du'a, pada doa. Maksudnya apa? Maksudnya tidak melewati batas. Kalau doa disyairkan boleh nggak? Boleh-boleh aja, yang penting tidak melampaui batas. Melampaui batas itu syairnya misalnya syair dangdutan di doa gitu kan, kurang khusyuk jadinya. Jadi bukannya doa ibu malah giol-giol gitu kan. Atau misalnya yang melampaui batas tuh seperti ibu doa yang tidak masuk akal. Ibu sudah punya suami, minta doanya minta suami lagi gitu. Kan gak masuk akal. Kalau ibu minta suaminya, jadikanlah suamiku suami yang peka, yang soleh, yang bertanggung jawab, silakan. Tapi ibu minta suami lagi, boleh. Atau udah tahu nabi terakhir Nabi Muhammad, ibu minta anak ibu berdoa kan jadi nabi, bagus. Tapi kalau ibu minta anak ibu jadi nabi, kira-kira masuk akal nggak? Melewati batas nggak? Melewati batas, karena Nabi Muhammad itu khotamul anbiya, udah penutupnya para nabi. Ibu minta, enak sih anak jadi nabi, tapi kan nggak mungkin. Jadi jangan doa itu yang nggak mungkin. Kalau ibu jadi orang kaya, minta biar jadi orang kaya, mungkin, silakan minta. Jadi bercita-citalah, berdoalah ibu setinggi langit. Yang penting tidak melanggar atau tidak melewati syariat Islam. Kan seperti minta jadi nabi gitu, atau jadi malaikat. Nah kan enggak ini. Minta anaknya jadi anak soleh gitu kan. Anak soleh aja susah, apalagi anaknya jadi nabi. Yang ada kayak ini, kemarin Lia Eden ya, malaikat Jibril ngaku jadi edan, jadinya edan. Lanjut, yang keenam, kemarin tadarru wal khusyu' war raghbatu war rahbah. Tadarru rendah diri, rendah hati, tidak sombong. Wal khusyu', Bu kalau lagi baca doa, baca istighfar, atau ibu lagi minta sama Allah, khusyuk. Warahbah, senang. Warahbah, rahbah itu takut. Takut kenapa? Kok kita doa harus senang tapi juga ada takutnya? Harus ada takutnya. Kenapa? Kalau kita terlalu tidak ada takut, nanti
nanti jatuhnya khawatir terlalu berani sombong gitu kan. Jadi harus ada takutnya, takut khawatir doanya tidak dikabulkan, tapi yakin pasti doa itu dikabulkan. Yang ketujuh kemarin udah belum? Sudah, bahwa memastikan doa itu diijabah. Itu harus yakin. Jangan sampai ibu berdoa Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki. Jangan. Ya Allah, jadikanlah aku kaya jika engkau kehendaki. Jangan. Nggak yakin. Allah mau kehendak tidak kehendak itu urusan Allah. Fa innahu la mukraha lahu. Karena sesungguhnya doa itu tidak ada paksaan bagi Allah untuk mengabulkan ataupun untuk tidak mengabulkan. Jadi nggak usah pakai insyita. Jika Allah menghendaki, Allah jadikanlah aku orang yang cerdas, jadikanlah aku orang yang soleha. Jangan. Yakin ya udah minta aja, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bermanfaat, orang yang bertakwa. Ibu harus yakin. Jangan insyita, terserah Allah gitu. Jangan terserah Allah, namanya minta mah terserah kita. Kalau minta itu terserah kita, adapun dikabulkannya terserah Allah, dikasih nggak dikasihnya terserah Allah. Yang ke-8 nih, selanjutnya as-saminu, yang ke-8, ayyuliha fid du'ai wa yukarrirahu salasan. Adabnya apa? Ayyuliha, bahwa ia merengek fid du'a, di dalam doa. Merengek, tahu ngerengek Bu? Kalau bahasa Betawi itu merengek apa tuh? Nangis, merayu, merajuk. Kalau anak kecil tuh pengen banget tuh sama mamanya ngedeketin mulu gitu ya. Terus sampai dia ngerengek-ngerengek, gak berhenti-berhenti kan. Ada kemauan tuh anak kecil mah beli es krim mah gak boleh, nanti sakit. Mau es krim mah nangis-nangis kan, akhirnya emaknya gak tega lama-lama. Akhirnya dulu sama Allah juga. Jadi kalau ibu minta sama Allah, ibu ngerengek. Kalau nggak bisa ngerengek, Neng, saya mah nggak bisa nangis. Orangnya ada nggak? Kayak gitu. Orang nggak bisa nangis, ada nggak? Ah? Siapa? Siapa yang nggak pernah nangis? Masya Allah, keren. Nggak bisa nangis, nggak bisa? Bisa. Jadi kalau nggak bisa ngerengek, nggak bisa nangis, lagi minta mah pura-pura aja dulu, pura-pura ngerengek. Nanti juga lama-lama ibu nangis beneran, pura-pura sedih dulu. Kenapa? Karena kita lagi merajut Allah. Kok anak ibu tuh kan kadang pura-pura nangis ya, biar dibeliin mainan gitu, biar dibeliin mainan. Ini ibunya nggak tega dibeliin juga. Allah juga sama. Ibu ngerengek itu Allah senang. Kalau anak ibu ngerengek sama ibu, mungkin lama-lama ibu nggak senang, sebel. Tapi kalau ibu ngerengek sama Allah, Allah senang. Wa yukarrirahu salasan, dan mengulang doa itu salasan, 3 kali. Jadi kalau ibu punya kemauan yang kuat, ini ibu lagi bercita-cita nih. Sekarang ibu cita-cita yang paling kuat tuh apa? Naik haji, mau pergi haji, mau daftar haji. Ibu ngerengek, ibu ulang tuh, Allahumma yassir lana ziyaratal haramain wa yassir lana ziyarah qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi, Allahumma yassir lana ziyaratal haramain. Ulang sampai 3 kali, ngerengek dan diulang. Wa alla yastabti al-ijabah, karena sesungguhnya apa? Tadi ibu ngerengek, ibu ulang 3 kali, itu tidak lambat dalam pengabulan doa. Jadi tidak lambat itu berarti lawannya cepat. Insya Allah cepat dikabulin doanya. Makanya jangan sampai ibu doa tapi nggak yakin, atau doa sombong. Ya Allah, saya udah doa mulu tiap hari, tiap malam, tiap habis sholat, udah
udah sholat juga, udah zakat juga, kenapa sih Allah nggak dikabul-kabulin? Itu kan sombong. Emang ibu ya sholatnya udah kayak Rasulullah sampai kakinya bengkak gitu? Emang ibu doanya udah kayak Nabi-Nabiullah sampai nangis-nangis sampai merengek? Kan ibu doanya juga salah-salah barangkali. Kenapa nggak dikabul-kabulin sama Allah kan? Jangan kita sombong, ya Allah saya udah sholat, ya Allah saya udah zakat, saya udah ngaji rajin, tapi kenapa doa saya nggak dikabul-kabulin? Itu namanya nggak terima takdir, sombong sama Allah. Emang ibu ngaji udah ikhlas sama Allah? Emang ibu sholatnya udah bener, ngandelin sholat, ngandelin zakat? Kalau mau doa, ngerengeknya, ya Allah saya sholat tapi mungkin sholat saya lalai, mulut saya suka berzikir tapi mungkin hati saya lalai. Sudikah engkau mengabulkan doa? Misalnya kan kayak syairnya Abu Nawas kan, Ilahi las tulil firdaus di neraka jahim aku nggak kuat. Jadi gimana dong? Pengennya mah surga ya Allah, pengennya surga. Itu merajut Allah tuh. Pengennya ya Allah aku minta surga, tapi aku nggak pantas. Ilahilas tulil firdausi nggak, bukan ahlinya, bukan ahli surga firdaus. Tapi wala aku ada nar, aku juga nggak kuat kalau ditaruh di neraka. Makanya aku nggak mau di neraka karena aku nggak kuat. Tapi aku pengen di surga tapi nggak pantas. Itu namanya merengek sama Allah. Kemauannya mah surga gitu, tapi ngerengek, merendahkan diri apa tadarru, merendahkan diri bahwa nggak pantas di surga sih. Tapi pengen, ya Allah aku gak pantas kaya sih, tapi aku pengen, berikanlah aku kekayaan ya Allah, biar aku bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Jangan jika engkau hendaki, jangan. Itu namanya gak yakin kalau jika engkau hendaki. Tapi kalau tadi kita merasa tidak pantas, itu namanya tadarru, merendahkan hati kita kepada Allah. Pokoknya kalau sama Allah kita tuh udah yang paling rendah, udah yang paling hina, gak punya apa-apa. Karena kita lagi menghadap Tuhan semesta alam, yang segala-galanya Allah bisa, yang segala-galanya Allah punya, yang kita tidak punya, bahkan napas pun kita tidak punya, itu miliknya Allah. At-tasi'u, yang ke-9, ayyaftatahad du'a'u bidzikrillahi ta'ala wa la yabda'a bisu'al. Jadi adabnya yang ke-9, ibu mulai ayyaftatah, bahwa memulai doa bidzikrillahi ta'ala, dengan mengingat kepada Allah. Wa la yabda'a bisu'al, jangan langsung mulai minta dengan permintaan. Jangan langsung minta, ya Allah jadikan aku orang kaya misalnya. Jangan, ingat Allah dulu. Astagfirullahaladzim, ingat Allah kan. Kita taubat kepada Allah, ingat Allah dulu. Terus alhamdulillahirabbil alamin, kita puji dulu Allahnya. Segala puji bagi Allah. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Kan biasa kita puji dulu. Yang minimal alhamdulillah. Astagfirullah sama alhamdulillah. Itu namanya zikir kepada Allah. Tidak langsung mulai dengan permintaan.
Kayak misalnya suami ibu kalau minta sama ibu langsung minta, "Neng, bikinin kopi dong." Gitu kan rasa-rasanya ya wajar sih, tapi nggak enak. Coba kalau dipuji dulu, "Neng, sini dah. Neng cantik banget hari ini, Masya Allah. Abang kangen banget minum kopi buatan Neng, Masya Allah. Kopinya yang manis, yang nikmat, Masya Allah. Pokoknya nggak ada kopi yang paling enak selain bikinan Neng. Tolong ya abang buatin." Kan ibu langsung jantungnya berdetak-detak gitu kan. Dipuji dulu, nggak ada buatan kopi yang seenak buatan ibu. Itu dari mulut suami ibu. Bayangin, dari orang yang ibu cintai, kira-kira gimana? Bikininnya seneng banget. "Iya bang, abang mau berapa? Mau seteko juga dibikinin." Saking senengnya. Jangan tiba-tiba suami, "Besok masak ya, masak yang enak gitu ya, masak ini itu ya." Puji dulu istrinya. Sama ibu minta kepada Allah juga puji dulu Allahnya. Suami ibu minta ke ibu, langsung aja. Kalau ibaratnya malam pertama langsung masuk. Gak enak. Puji dulu, dibelai-belai dulu. Ya, di apa tuh? Diusap-usap dulu. Masya Allah, wangi banget sih Neng hari ini, Masya Allah. Itu kan enak. Kalau langsung masuk, langsung minta, udah kebelet ya, nggak enak Bu. Jadi walaya beda abis soal, jangan langsung mulai dengan permintaan. Ya jangankan Allah, maksudnya gitu, manusia aja senang dipuji, apalagi Allah. Apalagi Allah yang memang hanya Allah yang berhak sebenarnya, hakikatnya satu-satunya yang dipuji. Bu, belum jam 5, tenang. Summa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih yang ke-9. Jadi habis ibu ingat sama Allah, dipuji-puji Allah, jangan lupa nih. Summa, kemudian yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu kan kalau doa habis muji Allah, sholawat dulu. Itu Rasulullah kan kekasihnya Allah, senang tuh kalau kekasihnya disebut-sebut. Bu, kecintaannya, kesukaannya, buah hatinya disebut-sebut. Masya Allah. Wasilahnya langsung orang terdekat dengan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Ibu kalau sholawat sama Rasul sekali itu ya nggak berasa. Tapi kalau tiap hari ibu sholawat, Bu, tiap hari sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap hari gitu ya. Ya. Muhammad sallallahu itu. Kalau ibaratnya tiap hari pertama Bu Iin sholawat tuh ke Rasul ya. Sholawat siapa tuh yang manggil saya? Oh itu namanya Bu Iin. Sekali nggak diroin dulu ke Rasul. Besoknya sholawat lagi. Siapa tuh yang sholawat lagi? Yang manggil nama saya, Masya Allah, yang doain saya, yang ngirimin saya sholawat, Bu Iin. Besoknya ngirimin lagi siapa? Bu Iin. Lama-lama terkenal tuh. Masya Allah, itu orang beneran cinta sama saya. Masya Allah tuh beneran Bu Iin sayang banget sama Rasul tiap hari. Ibu juga sama. Bu, kalau ada hadiah ke rumah kita, orang anterin sayur semangkok aja, gak banyak.
Banyak kuahnya sih semangkok. Semangkok siapa nih yang ngirimin? Encang. Makasih ya Cang. Besoknya ngirimin lagi sayuran. Ya Allah, ini orang perhatian amat ya. Kirain sekali doang gitu kan. Besoknya ngirimin lagi. Karena sayurannya nggak banyak, banyak kuahnya doang, semangkok doang. Sholawatnya nggak banyak, sekali doang. Tapi tiap hari ngiriminnya, tiap habis sholat ngirimin. Beneran ini mah orang perhatian banget. Besoknya ngirimin lagi terus, tiap hari ngirimin. Coba ibu aja sebagai manusia, gimana? Ya Allah, kayaknya pengen banget ngirimin balik gitu ya. Pengen banget ngirimin balik yang aku masak. Rasul juga sama. Pengen banget ngirimin hadiah lagi kepada Encang gitu. Cuman hadiahnya Rasul beda dengan sholawatnya kita. Kalau Rasul dikasih sholawat senang, kalau kita mah bukan. Rasul ngasih kita apa? Syafaat, pertolongan. Itu ibu seneng banget bu. Ibu lagi susah, bu, lagi susah di jembatan Shiratal Mustaqim tuh. Ada kata ulama, ada yang menafsirkan jembatan itu 7, satu rambut dibelah 7 lah. Gimana coba jalannya? Satu rambut dibelah 7, rambut nggak dibelah 7 aja kita nggak bisa melangkah, apalagi satu rambut dibelah 7. Pada saat itu kalau ada syafaatnya Rasulullah, bisa jadi kita terbang, bisa jadi kita, ya namanya syafaat itu pertolongan datangnya dengan cara apapun. Itu seneng banget, seneng banget. Harusnya jatuh ke jurang neraka, tapi kita nyampe. Sababiah kita cinta kepada Rasulullah, sababiah rahmat Allah, kita bisa sampai ke surga ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan datangnya kita ke majelis taklim karena Allah, karena Rasulullah, sehingga syafaatnya Rasulullah datang kepada kita. Amin. Bu, ngandelin amal. Coba subuhnya aja sering kesiangan misalnya. Sholatnya aja sering lalai. Sholat mah sholat sih Neng, sholat. Tapi lagi sholat mikirin jemuran, lagi sholat mikirin masakan. Habis sholat buru-buru langsung lipet mukena gitu kan. Sholat mah sholat, tapi sholatnya lalai. Ngandelin amal mah amal kita nggak ada apa-apanya. Tapi mudah-mudahan ya Allah, aku masih mau sholat, aku masih mau ngaji, itu karena cintanya kita kepada Allah dan kepada Rasul. Wayahtama biha aidon, dan mengakhirinya juga dengan yang sama. Bu, tadi doa adabnya pertama ingat Allah, sholawat kepada Rasul. Diakhiri juga sama, dengan ingat sama Allah, dengan sholawat kepada Rasul. Ini ibu bebas nih, pokoknya mulainya ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat begitu. Akhirnya juga ingat Allah, ingat Rasulullah. Mau dibalik Rasulullahnya dulu, sholawatnya dulu, baru muji Allah, boleh. Sama, ibu kan juga kalau doa terakhir tuh biasanya Sallallahu alaihi wasallam, terus Alhamdulillahirabbil alamin. Kan tutupnya dengan ingat Allah, dengan ingat Rasul. Terakhir al-ashiru, yang ke-10, wa huwal adabul batinu. Nah, ini paling penting nih Bu. Yang ke-10 yang paling penting, yang paling susah. Apa? Yaitu ketika berdoa kita harus punya adab batin, adab di dalam hati kita. Apa? Wa huwal aslu fil ijabah, karena ini adalah asal daripada doa itu diijabah. Paling penting nih. Apa? At-taubah. At-taubatu, yaitu taubat. Jadi adabnya ibu kalau lagi doa, ibu taubat. Jangan hanya astagfirullahalazim doang, tapi itu batin ibu juga taubat. Mohon sama Allah, minta diampuni dosa. Taubat itu bahasa Indonesianya kembali.
fitrahnya bersih. Bu, manusia itu fitrahnya bersih. Coba ibu bayi baru lahir, kan belum punya dosa, bersih fitrahnya, bersih. Dia belum jahat kan, masih baik, tuh fitrahnya bersih. Manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam, itu fitrahnya bersih karena diciptakannya langsung di surga. Coba, dulu Nabi Adam lahirnya bukan di dunia, Nyai. Tapi Nabi Adam hidupnya pertama kali di surga. Berarti fitrahnya manusia itu kan bersih. Surga itu kan bersih, nikmat. Dia suci. Jadi taubat itu ibu kembali hatinya kepada Allah, suci. Yang tadinya mungkin banyak dosanya, banyak maksiatnya, ya Allah aku taubat, gak mau lagi maksiat gitu. Ketika ibu doa tuh ibu jangan ibu berazam untuk nanti mau melalaikan sholat, jangan. Tapi ibu taubat. Ibu taubat dalam artian, ya Allah astagfirullahaladzim, ampunilah ya Allah dosa-dosaku ya Allah. Ibu taubat di situ, ya Allah aku gak mau maksiat lagi ya Allah. Tapi aku gak bisa melawan nafsuku, melawan egoku, melawan bisikan iblis, bisikan setan. Maka berikan aku taufik untuk aku bisa melawan iblis, melawan nafsu, melawan ego. Bu, kalau hidayah kan ibu udah dapat. Ini ibu hidayah nih, nyari ilmu, itu ibu dapat hidayah. Ibu masuk Islam, ibu sudah dapat hidayah. Yang belum apa? Taufiknya. Taufiknya ada yang sudah dapat, ada yang belum. Taufik itu pertolongan untuk mengamalkan hidayah itu. Jadi ibu punya ilmu nih, ada berdoa, ada 10-an, udah dapat hidayah nih, adabnya sudah tahu. Tapi yang susah apa? Amalnya, ngamalinnya. Masya Allah, 10 adab doa ya Allah. Bu, ini juga saya ngomongnya kayak tertampar. Saya belum bisa mengamalkan 10 adab ini, tapi saya harus menyampaikan. Itu kayak bunuh diri. Kayak bunuh diri. Tapi kalau tidak saya sampaikan, saya tahu. Saya tapi 10 adab ini belum bisa semua menjalankan. Jadi gimana ya? Udah kayak ngegambarin diri sendiri, Bu. Kalau ibarat hati nurani saya tuh sama nafsu tuh lagi berantem, serba salah. Tapi bagaimanapun caranya kita harus sama-sama ini. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi kalau belajar dari surah ini saling mengingatkan dalam kesabaran, saling mengingatkan dalam kebenaran. Berarti apa? Walaupun saya belum menjalankan 10-10-nya, tapi saya ayo sama-sama. Minimal ibu sama saya minimal. Bu, kalau nggak bisa 10-nya, salah satunya gitu diamalin, ya nggak? Ya. Kalau nggak bisa, masa ya satu nggak bisa ya? Insya Allah ya. Kalau bisa 1 tambah lagi 2. Kalau bisa 2 tambah lagi 3 sampai kita bisa sempurna. Jadi manusia insan kamil sempurna. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna, tapi kata Allah fi ahsani taqwim, Allah sebagaimana menciptakan kita sepaling bagus penciptaan, maka manusia itu kalau pengen menuju kesempurnaan dia bisa sebenarnya. Tapi usahanya, jalannya harus benar-benar tuh jihadnya, ibaratnya kesungguhannya harus, istiqomahnya harus. Berat gak? Berat. Untuk ilmu mah sebenarnya gak terlalu berat. Yang berat itu ngamal.
ngamalin. Yang berat itu ngamalin. Karena al-ilmu bil amal. Ilmu itu sesungguhnya untuk diamalkan. Untuk apa teori tahajud yang paling bagus jam berapa, Neng? Tahajud yang paling bagus jam berapa? Kata ulama ini jam 12, kata ulama ini 1/3 malam, jam 3 atau setengah 4. Itu sebenarnya nggak penting. Yang penting apa? Ibu tahajudnya gitu. Kan iya, melaksanakannya. Kalau ibu melaksanakannya, ibu sudah melaksanakan, itu udah hakul yakin. Kalau ini ibu baru ilmu yakin. Ilmu yakin itu dari para ulama, ibu mendengar, belajar dari kitab Mu'izzatul Mu'minin, belajar dari kitab Safinatun Najah, belajar dari kitab I'anatul Thalibun, itu namanya ilmu yakin. Adapun ibu sudah merasakan, menjalankan, mengamalkan, itu namanya hakul yakin. Coba misalnya saya minum kopi, saya bawa kopi. Bu, ibu, saya gambarkan kopi saya ini rasanya manis, ada pahit-pahitnya, pakai es batu dingin, itu teorinya. Saya minum, ibu nggak minum. Kira-kira ibu tahu kopi saya manis, tapi manisnya seperti apa? Itu udah hakul yakinnya ibu belum? Kalau kata saya ini kopi kemanisan. Kemanisan menurut saya dengan menurut ibu kan beda. Makanya hakul yakinnya ketika ibu sudah, oh bener ya dingin, oh bener ya kopinya manis. Ibu tahajud. Tahajud itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi ibu nggak tahu ditinggikan derajat itu seperti apa ya, Nek? Oh, ditinggikan derajat itu berarti kita makin dekat kepada Allah. Oh, makin dekat kepada Allah itu berarti apa yang ibu inginkan kalau sudah dekat sama Allah itu pasti akan Allah kabulkan. Itu kan teori-teori. Tapi hakul yakinnya ibu nggak tahajud. Bagaimana mau merasakan buahnya daripada ilmu? Jadi buahnya daripada ilmu itu adalah amal. Makanya mudah-mudahan ya Allah kita bisa mengamalkan, paling tidak kalau belum 100% sedikit-sedikit kita terus ngamalin ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih taufik, kekuatan kita untuk menjalankannya. Di taubat waradul mazalim, dan menolak kezaliman. Jangan sampai ibu doa tapi ibu masih zolim sama orang lain. Ya Allah, aku udah sholat, aku udah zakat, kok nggak dikabul-kabulin? Ya pantas saja nggak dikabulin. Mungkin ibu mulutnya masih zolim sama orang lain. Hati-hati nih, karena mulut itu lebih tajam daripada pisau. Kalau pisau kegores pisau, ya kegores pisau berdarah kan, sakit. Lama-lama kering, hilang. Ibu kalau ibu menghina saudara ibu, apalagi di depan umum, ibu udah minta maaf itu masih kebayang-bayang. Ya Allah, dulu saya pernah diinjek-injek, pernah dikatain ini, masih kebayang. Masih diingat-ingat tuh. Itu kalau kita zolim sama orang lain bisa jadi itulah yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah. Jadi jangan sampai kita banyak keinginan, kita banyak kebutuhan, tapi kita sendiri masih zolim sama orang lain. Belajar. Kalau kita belum bisa ihsan, belum bisa berbuat baik kepada orang lain, paling tidak jangan sampai menyakiti orang lain. Bisa nggak Bu? Insya Allah. Kalau nggak bisa berbuat baik, ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih sedekah, ngasih yang baik-baik, paling tidak mulut kita jangan jahat kepada orang lain. Karena sedekah yang paling gampang, nggak perlu biaya. Sedekah yang paling gampang adalah ibu menahan daripada menyakiti orang
lagi bersedekah dengan diri ibu dan juga dengan orang yang pengen ibu marahin itu. Jadi ibu lagi bersedekah. Jadi jangan sampai ibu zalim. Wa iqbalu 'alallahi azza wa jalla bi kunhil himmah, dan menerimanya Allah azza wa jalla atas doa kita itu hakikat dengan hakikat keinginan. Fadzalika huwa sababul qarib fil ijabah. Jadi hakikat keinginan kita, Bu, jangan doa tapi yang kita nggak pengen. Jangan sampai doa tapi kita sendiri nggak pengen. Kayak apa tuh? Bingung saya. Hah? Ibu doa tapi ibu sendiri nggak pengen. Nggak pengen. Gimana ya doanya? Ada nggak tuh doa tapi ibu nggak pengen, tapi didoain? Bingung kan? Makanya jangan sampai doa seperti itu. Ya kalau memang ibu doa harusnya yang ibu pengenin. Kenapa? Fadzalika wasababu qarib, itu menjadi sebab dekatnya fil ijabah, pada pengabulan. Ibu doain anak, Bu. Ibu doain anak. Ada anak yang durhaka misalnya sama ibu, lagi kesel doanya ini. Ibu doain biar aja nggak berkah, ya Allah, jangan, ya Allah, laknat dia bisa. Padahal ibu sendiri nggak mau anak ibu di laknat, jangan. Itu namanya doa melampaui batas ya. Ini doa tapi ibu nggak pengen, jadi doanya itu nggak ada ngegeretak di hati, ibu pengen, nggak ada. Cuman amin, amin, amin. Ibu nggak pengen, nggak tahu tuh doa apa ya, nggak ngerti. Jangan-jangan doanya ibu nggak ngerti. Itu kalau bisa doa itu ibu paham apa yang ibu lagi doakan. Kalau doa berjamaah ibu nggak paham, nggak apa-apa, ibu pura-pura paham. Kalau doa sendiri, Bu, minimal ibu nggak tahu artinya cari. Sekarang kan udah banyak internet. Ya, kalau internetnya nggak yakin, itu kan internet ada yang benar, ada yang nggak benar. Ya ibu biar gampang kalau mau cari tuh NU online gitu ya, lebih terpercaya gitu. Itu masih saya pegang kalau mau nyari di web-web biasa. Kalau ibu mau nyari doa-doa terjemah itu kan juga banyak di buku-buku ya, karangan para guru-guru kita, ulama kita tuh, kayak Bu Iyit pegang buku apa, itu kan ada terjemahnya. Ibu biar rasanya pengen, hakikat pengennya dapet, ibu tahu tuh apa yang lagi kita minta. Kan ada orang minta tapi nggak ngerti apa yang dia minta. Ada ibu ya? Ada kayak gitu ya? Orang minta tapi dia nggak ngerti apa yang dia minta. Mungkin salah satunya kita doa pakai bahasa Arab, kita nggak ngerti itu doa apa sih, minta apa sih. Jangan-jangan itu mintanya, kalau ada malah gini Bu, yang lucu itu banyak orang doa padahal bukan doa, orang lagi ngobrol bahasa Arab, ibu amin, amin, padahal lagi ngobrol. Itu banyaknya itu kalau di orang Arab. Ada orang Indonesia ketemu orang lagi ngobrol malah amin, amin. Nah itu yang diobrolinnya apa dulu? Makanya kalau bisa doa itu hakikatnya ibu memang pengen, ibu tahu apa yang ibu minta. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah kasih taufik kita bisa menjalankan ya Bu ya, minimal ya satu. Ini sebentar, minggu depan libur ya? Minggu depan libur. Ini sudah tanggal 25 Juli ya, bener ya? Minggu depan libur, berarti minggu depan kita sudah masuk Muharram, Bu. Ini sedikit saja saya singgung, nanti di bulan Muharram itu kan awal daripada bulan Hijriyah. Nanti yang paling afdol di bulan Muharram ada di tanggal 9-10 kalau bisa ibu puasa. Tanggal 9 puasa Tasu'a, tanggal 10-nya puasa Asyura.
Jadi Rasulullah dulu puasa Asyura, tapi Rasulullah agar membedakan dengan orang Yahudi, dengan umat Yahudi, maka kita diperintahkan untuk puasa juga sebelumnya, yaitu tanggal 9. Bahkan di dalam kitab apa saya lupa ya, itu kalau bisa di setelahnya juga, tanggal 9, 10, 11. Jadi yang paling abdol itu tanggal 9 dan 10. Kalau bisa ditambah tanggal 11. Itu hari apa tuh jatuhnya? Sabtu, Minggu, Senin. Oh berarti Sabtu. Mulainya hari Sabtu. Muharramnya tanggal 1. Jumat. Oh berarti Sabtu depannya. Oh iya, Sabtu depannya. Sabtu ini kan libur. Sabtu besok libur. Sabtunya lagi. Besok libur Sabtu. Benar. Iya. Jadi Sabtunya lagi ya. Sabtunya lagi tanggal berapa? 9. Tapi nggak tahu nanti 1 Muharramnya kan apakah belum ada pengumuman ya. Sama lagi kan kalau bulan Hijriah itu Bu ngelihatnya hilal, kalau nggak ru'yah. Jadi jangan lupa apa keutamaannya. Kata Rasulullah, man shoma yauma Arafah kana lahu kafaratan sanatain. Jadi puasa di bulan Arafah itu menghapus dosa selama 2 tahun. Wa man shoma yauman minal Muharram, ibu puasa, dan barang siapa yang puasa 1 hari daripada bulan Muharram, salah satunya tadi tanggal 9 dan tanggal 10, falahu bikulli yaumin 30 yauman. Maka baginya pada tiap-tiap hari itu 1 hari itu salasuna yauman, pahalanya 30 hari. Bahkan dalam hadis lain dikatakan puasa Asyura itu pahalanya sampai dapat doanya 10.000 malaikat. Nah itu nanti banyak tuh keistimewaannya. Karena apa, Bu? Ini sedikit karena besok libur. Besok libur kan Sabtu. Dikit ini saya bahas Muharram sedikit, biar ibu nanti menyambut bulan Muharramnya lebih semangat lagi. Nanti karena insya Allah jatuhnya di hari Sabtu ya, hari Sabtu insya Allah. Insya Allah Sabtu depan kita libur, itu sudah masuk 1 Muharram. Kalau ibu mau puasa di tanggal 1 silakan. Oh 1 Muharramnya Jumat, berarti malam Jumat ya udah 1 Muharram. Berarti Jumat. Ibu mau puasa monggo, tapi yang paling abdol tanggal 9, tanggal 10. Kalau tanggal 1-nya boleh aja kalau mau. Kalau enggak nanti di tanggal 9 dan 10 yang sudah disebutkan oleh Rasulullah. Nah ini dalam syarah dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 ini banyak kemuliaan di bulan Muharram. Salah satunya bulan Muharram itu dia paling abdol puasa, Bu. Jadi abdol siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sepaling abdol utama puasa setelah bulan Ramadan adalah pada bulan Muharram. Kalau kemarin puasa Arafah itu hari yang paling mulia, bukan puasanya. Tapi puasa yang paling mulia itu di bulan Muharram. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan sampai pahalanya 10.000 malaikat. Bahkan pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Itu saking tidak terhitungnya pahala puasa di bulan Muharram. Dan sepaling abdolnya puasa sunnah setelah puasa wajib, itu bulan Muharram. Jadi kalau abdul sholat ba'dal faridah sholatul lail. Kalau sepaling abdul sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Itu hadis Nabi riwayat Muslim. Nah dalam kitab I'anatul Thalibin, kenapa bulan Muharram itu mulia? Karena itu masuknya bulan Allah. Kalau dalam syarah Suyuti itu bulan Allah. Nah dia di dalam kitab I'anatul Thalibin diceritakan diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam ketika bertemu dengan Siti Hawa itu di bulan Muharram.
Muharram. Diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang tinggi itu juga bulan Muharram. Diturunkannya Nabi Nuh dari kapal setelah banjir bandang, diselamatkan, itu bulan Muharram. Diselamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran api Raja Namrud, itu juga bulan Muharram. Bu, Nabi Ibrahim tuh di apa tuh? Di kepal apa tuh namanya? Kalau ibu lihat di Ketapel. Tuh di Ketapel jauh, Bu. Kan ada beritanya di bekasnya Raja Namrud. Bekas wilayahnya kobaran membakar Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim di Ketapel dulu tuh dari atas. Waduh, kalau orang manusia biasa Bu, dari atas di Ketapel itu kan udah mati, apalagi dibakar sama api. Tapi Nabi Ibrahim bardaw wassalaman ala Ibrahim, apinya jadi dingin, Nabi Ibrahim selamat. Masya Allah. Itu pada bulan Muharram. Terus diturunkannya kitab Taurat pada Nabi Musa juga bulan Muharram. Dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara juga bulan Muharram. Disembuhkannya Nabi Ayub dari sakit kulit yang berkepanjangan, itu juga bulan Muharram. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan, itu juga bulan Muharram. Dibelah lautan tuh, Bani Israel selamat daripada kejarannya Raja Fir'aun, itu juga bulan Muharram. Diberinya Nabi Sulaiman kekuasaan kerajaan yang sangat-sangat mewah, itu juga bulan Muharram. Apa intinya? Bu, Allah banyak angkat derajat para nabi, Allah banyak kabulkan doa para aulia bahkan orang biasa, itu pada bulan Muharram. Allah banyak selamatkan nabinya, beri hadiah kepada nabinya, itu bulan Muharram. Mudah-mudahan nanti di bulan Muharram kita juga dapat hadiah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kata ulama itu bulan Muharram itu bulan kemerdekaan bagi umat Islam. Kenapa? Karena Allah banyak nolong orang Islam itu di bulan Muharram. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, diselamatkan dari orang kafir, itu juga bulan Muharram. Jadi mudah-mudahan kita salah satu orang yang Allah beri hadiah, yang Allah beri keistimewaan, yang gak tahu nanti keistimewaan kita masing-masing apa. Mudah-mudahan rezeki nomplok di bulan Muharram. Mudah-mudahan ibu nanti tiba-tiba dapat hadiah dari suaminya dapat bonus dari bosnya, atau tiba-tiba ada yang umrohin ibu, tiba-tiba ada yang berangkat. Makanya jangan ibu sampai lupa doa yang banyak. Ibu hijrah juga. Kenapa? Karena hadiah itu datang ketika ibu hijrah. Hijrah itu apa? Pindah. Yang tadi banyak maksiat, sekarang maksiatnya diubah jadi kebaikan. Ketika ibu sudah ubah, itu nanti hadiah datang. Kan Nabi juga hijrah dulu dari Mekah ke Madinah. Ibu juga hijrah. Itu hakikat hijrah itu bukan hanya tempat, tapi batin ibu yang tadinya jauh sama Allah, sekarang mau Muharram nih. Yuk kita sama-sama, kalau zikir rasain zikirnya, kalau doa rasain doanya. Udahlah keburu sore. Kurangnya dari saya.